Niki kula terangno kula sekarang kesimpulan. Ayat ini termasuk ayat favorit kula masalah tauhid. Ini muncul niati jauh sebelum ini masalah ayat ini. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi akhiri. Kalimatam baqiyat itu maknanya ngene. Karena kita manusia yang berbentuk materi, kalimat itu maknanya sesuatu yang dilafalkan. Ya, yang dirapalkan. Orang Jawa sing dirapalkan, dilafalkan niku jenenge napa? Kalimat. Ini rumah tenan. Satu-satuan suku kata atau kodiah, berbahasa Arab kodiah. Ini disebut napa kalimat. Yang dimaksud kalimat mriki niku kalimat la ilaha illallah. Ini ku ora ana sing wujud hakiki, utawa ora ana unsur hakiki kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Niki ngendikane pangeran Ibrahimlah yang membuat, ya, kalau baleni malih. Ibrahimlah yang membuat bahwa kalimat tauhid ini akan abadi fi aqibihi pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik kasus anak turunan Nabi Ibrahim maupun secara pendidikan. Gini itu kasus umat kasus kita senten. Disebut wa ja'alaha kalimatam napa? Baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi kalau muka sini kalau nak nerangno masalah ini ndek tenan iki. Masalah ini ilmu yang peka sekali. Ngaten kula terang. Kalimat kula baleni malih. Kados la ilaha illallah disebut kalimatul haqqin. Makanya kalau kita habis tahlil atau wiridan itu mesti diakhiri kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah taala napa minal amin. Ora ana sing wujud hakiki kecuali Allah. Itu disebut kalimatul haqqin. Kalimat sing hak sing nyata. Nggih. Alaiha nahya. Karena kalimat ini pula kita hidup. Wa alaiha namut, dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa alaiha nub'ats, dan atas nama kalimat ini pula kita nanti dibangkitkan. Insyaallah taala minal aminin. Boni kau terangkan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, terus beliau berdoa sampai demikian kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nabi Muhammad inilah wonten mandat yang disebut dengan Quran kul falillahil hujjatul baligh. Mana kula bolak-balik matur, mau jadi wali. Iku ora kepengin lho dadi wali keramat sing dumane mandi utawi kula nek kepengin dadi wali sing ilmiah. Sing iso nerangno kalimat napa? Ngeten. Iki kula terangno juga sekali. Maksudnya iki nek nggo mandi tenan, sebenarnya ora usah disapa tapun di swarga dhewe ngel-ngel. Sampai kita percaya syafaat kanjeng Nabi tidak mau kudu swarga mergo golek sampean kangelan. Penure mau kelip-kelip paham ya kudu. Kanjeng Nabi sampean critane ora mau kudu swarga mergo mate sing ahli tauhid digoleki. Lah iku nek wong sing hafal Quran ngalim waras nure jelas. Napa nure napa? Ora iso ngarep pemburu dadi cepet Nabi golekne napa? Nek wis boleh ora ngalim kasus atur melip-melip napa? Dene ini digoleki tapi ruwet napa? Mereka mau kelak itu cepet. Coba ini tenan. Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nek muni yaquluna rabbana atmim lana napa nuruna. Ana sampean awarai kana tadi Nabi ben golek sampean gampang awarai. Dadi ngaten ya. Wong mukmin jeng jenu raine ana nure, tangane ya ana nure. Nah, dari kanjeng Nabi nak norm kepengin jelas nak wudu disempurnakno. Mulane ketika Nabi Kanjeng Nabi lah jenengan kok pirsa niku mati dengan apa boten? Kanjeng Nabi jawab inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku sebenarnya raine wudu padang mergo bekase wudu. Saman aro ta'yutillah ghuratahu falyafal. Mulane wudu disunahno segi mriki. Bukan ada kene kan urip kene tok, ben tambah terus kene. Mulane wong was-was malah nyemplung segoro. Ben tambah terus. Mane wong sing mazhab Syafi'i sing masuk rok iku gawil tok itu sebenarnya kelap. Ora ono sanate. Itu hanya sah secara fikih tapi tidak ada dalam sanad. Kalau masuk rok yang ada dalam sanad, wong sahu biru usidun ngeten iki persis ngeten bae. Kula saking guru kula ngantos Rasulullah ngeten sanate. Jadi wa doa musabbihatahu ala musabbihatihi. Jadi wa doa ibhamahi ala somate hudune iki dadi ngeten. Wa musabbihatahu ala musabbihatihi ngeten. Terus akbala wa adbaro hakadha. Iku Nabi tak wudu kan. Ya aku sih ora tau ngakoni mesti. Lho ngamalku wis akeh dosiro. Senengane kok niru wong alim.
Wong balik ngomong kula nu nganti saiki ya tarawih ra tau genep ya ora sampun. Senengane kok anut wong akeh. Nah, anu jangan ngali, jangan berdike. Ngeten kan Nabi Nabi ini cara kula ngantos guru-guru kula antos kanjeng Nabi ngeten akbalo hakaza ila qafa suma akbalo hakaza. Ini salah apa? Nomor. Sehingga sing diceritakno pangeran nak nur tadi mimpi ini ID terus soan aimanihum kabeh wonten nur. Wonten apa? Meskipun wajah wis ana nur, tangan ana nur itu mawon sing ngendikan yaquluna rabbana atmim lana napa? Nuruna. Ya Allah, nur kula sempurnakno. Ini sing dimaksud donga kanjeng Nabi, Allahumma al mulai amama nuran wa min tahti nuran wa anama nuran wa an khalfi nuran wa an simali napa? Ya Allah, atasku juga kasih nur, depanku, bawahku, samping kiriku, samping kananku kasih nur semua. Sampai kanjeng Nabi terus donga nutup buat ali napa? Nuran. Bahkan seluruh tubuh saya berupa napa? Nur. Lah nanti malaikat, mulane iku rawan mungkin kegaruk iki eling-eling. Malaikat itu menyelesaikan hisab seluruh dunia itu hanya sekitar 4 jam. 1/4 dari siang. Berarti kalau hari itu 12 jam, di setengah hari kan benar 12 jam itu hanya 1/4-nya. 6 jam. Pinter nih. Tolong jam. Oh, 6 jam kesuwan. Nama benar. Itu sak dunia selesai. Karena malaikat main garuk saja, dia pakai prosedur standar main apa? Garuk. Malaikat yang ngawur tenang, pas itu mau main apa? Ya malaikat itu instruksi ngeten. Ya raful mujrimu nabi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi malaikat dikai standar pengiran. Ya matab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Malaikat nak sing raine padang tenan swarga berisap. Nak kelap-kelip rugen cemplung neraka. Nanti padang jadi malaikat itu enggak mau tahu, pokoke standare ngoten. Wa taswaddu napa? Wujuh. Nak raine peteng neraka. Paham ya? Jadi nak sing raine padang-padang sing lure jelas malaikat jelas iki jelas swarga kelas A. Stop. Ora sing kalbar sing khotem kok sak kliwatan semua. Iku sing raine padang kabeh Pak. Sing mulang-mulang lha iku sing mari repot. Sing repot malaikat napa? Pokoknya nak nulis separuh. Iki neraka kok swarga. Sing mari kesuwen iki. Lha boten iki boten piye niki tenang. Jadi ya raful mujrimu nabi simahum fayukhadu bin nawasi walakam. Ketika orang mujrimin sudah dikenali jelas raine iku mesum, raine apa? Mesum, tapi mesum itu pokok malaikat itu kok. Mana kalau nanti nyontokno, jadi bener apa nggak ada tawarik cara. Itu bener kan terlatih ya. Lo kalau beda nanti kalau di guru, ngeten bener apa? Ngeten. Ini jenenge inna ja'alna fi anakim aklalan faya ilal asqan fahum napa? Mukmatum ngeten. Itu kok ngeten. Jadi fahum ilal asqan, jadi janggut niku juga jenggot. Badan itu ditepuk. Malah bener wong kono kula ter wong nak pun rokok orang kula digerudung banget. Kok posisi pun pas bal. Paham ya? Ini bukan kuyon nama rokok begitu. Wong suhune. Tenang mawon, ora ngaji kan ono siapa. Gua niki tenang. Niku digerudung. Niku payu khodu bin nawasi lan agam nawasi niku bathuk, agam niku delamaan. Jadi nak dicuancang nganti ro dengkul ku lumayan. Langsung puarang tepuk nganti ro delamaan. Dia meledih ya. Jadi pun apa? Lah anak pun butuh terus semedang ke malaikat itu gludung mlebu napa? Ya waliane wong saleh niku nggih ngoten. Wong saleh ngendikane pangeran. Niki sing asli kok Quran boten cerita klenek, boten cerita klenek. Nak tiyang saleh niku sima rumpi wujuhin min asari sujud. Kok bathuke ketok asar sujud. Mbok ngetok ireng bonor. Iku wong kesnafir sing nganti ngetok napa? Ireng. Tapi nak neng hadis sahih jelas urusan ngetok ireng. Nur sing ning kiamat itu jelas masalah napa? Lah aku lah setuju iku lah aku kalah saiki aku. Ndak tapi hadis sahih memang itu masalah nur, ora masalah napa? Nang ngecap ireng urusan masing-masing. Kalau nak nyanyian, wah ngetok ireng berarti oleh sujud suwi. Tapi dari sirah suara ada tembok mesti ngetok. Repot ibadah di tiga pion-pionan ning awake ngomong. Itu urusan masing-masing. Soal ngetak orang itu urusan apa? Masing-masing. Ya bodoh bener ya teori ini. Sering sujud ya mari ngetak. Tapi nak misalnya sujud yang bagus ya orang ngetak. Itu sekarang masing-masing cara menafsirkan. Itu kan urusan manusia, urusan pangeran. Kalau ini uang alim urusan pangeran. Kalau tak cerita urusan apa? Pangeran. Pokoknya pangeran dia ukuran si mahum fi wujuhim min asaris. Terus pangeran dua instruksi. Ini rumah notenan. Ini semua yang saya pakai di sini hadis sahih. Malaikat. Saya mengharamkan api neraka, tak perlu atara sujud, memakan bekas-bekasnya nopo sujud.
Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan terjilat oleh api nopo. Karena prosedur standarnya begitu, malaikat tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada asari sujud. Jadi tenang, digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam. Ya, mesum kan bagian isor, bagian tengah misalnya mesum. Mesum alat kelamin bagian isor, mesum meteng korupsi bagian apa? Meteng. Gusti itu kan standar wajah. Kalau bawahnya kan neraka. Wah, mulai berkoror, mulai orang hisap itu. Orang merasa wedi, sebenarnya ngalami rasa wedi itu latihan rian mawon. Betul kuwi. Wah, itu mulai berkoror. Lah mulai perkara ini terus nanti ada yang dikenal disebut Solbul A'raf yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai prosedur standar sebelum rokok sekadar menghilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah SAW nyafaat. Nyafaat ini Kanjeng Nabi niku standar dasarnya niku min ahli la ilaha illallah, bahwa dia benar-benar bertauhid sampai meninggal. Nah, tauhid ini yang nggak boleh terkontaminasi, nggak boleh ternodai. Nah, kemudian kata ternodai ini ulama terus subjektif. Lah ini kelakuan ulama kadang yang ngeten iki. Mulane kula kadang untuk ulama iki belum ra gelem kudu tukaran. Kudu ulama mesti napa? Tukaran. Jangan sampai tauhid ini ternodai. Lah ukuran ternodai itu terus perkara. Cara Wahabi ini kuburan menodai. Jimat menodai. Tawasul menodai. Nah, itu terus paham. Cara ahli sunnah rapopo, jimat kadang mergawe ini kiai. Terus perkara. Lho kok enak wis cok. Mboten iki mboten kuwi yang esok kata ternodai kan subjektif kan. Orang Wahabi tentu paling anti jenenge menodai tauhid sampeyan terus ora. Iya dong. Tawasul. Pemene ji. Ini kanca-kanca kula santri-santri kula semua ndok mekan cerita kula masyaallah. Santri-santri kula niku kathah ndok-ndok. Niku wonten sing dibetani jimat. Kalian itu niku turunane babad lampar. Iki konten. Sekarang teng Mekah teng ini kita nih dicek wonten jahe kalian jari ebo jimat apa wae. Ngake jimat itu pancen aneh. Apa hubungane jari ambek napa ya? Oleh wong Wahabi dipukulin kan. Dianggap sirik. Wong sirik kok haram mlebu masjid haram, kok haram mlebu Mekah kita aja ora kan orang daerah tanah tuh. Jadi diintegrasi dengan kita. Seorang dijual ke sing Wahabi dia sahabat Rabbi Allah. Itu kata si Wahabi. Lho dibule pengeran si Allah kok percaya ngene. Pengeran Allah kok percaya sih? Simak. Dal bocah sakit maca muin maca Wahab. Kita khidmah kok teng bandara napa ini. Ya sudah itu diobong kabeh bareng diobong mal. Tak tahu ketmanya, jadi kayak mu'alaf asyhadu Allah ilaha illallah Allah ilaha illallah. Jadi dia iso maca fatul mu'in tapi mlebu Arab ditauhidno kayak mu'alaf. Aku lagi iku maca kalimat tauhid tersinggung. Maca kalimat tauhid tapi apa tersinggung. Mergo dipaksa dikoyokno mu'alaf. Dan kalau sudah kata ternoda itu kadang tersubjektif. Tentu orang-orang Wahabi menganggap jimat, tawasul dan sebagainya termasuk menodai tauhid. Sebagian ahli sunnah tentu nganggap enggak. Sebagian kiai bisa adil apa sih? Menawi ninja gotri laris itu kan. Sebab ini kita fakta-fakta mawon sing ora kenal, sing ora napa? Itu terus masalah. Nah, yang saya sendiri, saya sebagai ulama itu memang menyayangkan vonis. Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bid'ah, khurafat atau tensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan syirik itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali debat kusir sama orang-orang yang meyakini itu syirik. Saya tanya, orang yang di kuburan itu dihukumi syirik karena tawasul sama orang yang mati. Saya tanya, wong-wong NU utawa sing biasa ziarah sing dilafat ora kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang Wahabi, bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir melafazkan kalimat itu jadi mukmin, kok dilafazkan orang mukmin malah menjadi musyrik? Itu teori apa yang dipakai, paham ya? Coba balen balik. Kalimat la ilaha illallah kan kalimat yang diomongno wong kafir jadi mukmin. Ya saiki diomongno wong mukmin hanya karena salah letak mergo nglafadzno ning kuburan. Jadi napa? Jadi kafir. Lalu teori apa yang dipakai? Tapi bukan berarti setuju perkotaan berungkok sama Muhammad. Buatan kalau di biasa mawon. Kalau darah negara tetap sunat. Sunat itu kadang-kadang. Nah, sering urus bisnis nih.
Mereka ziarah ono polisi ya. Bapak iki rahasia umum. Ora kamu nafek, pokoke padha aku kiai ora kok sabuk bodho nih, Pak. Boten iku ora usah tersinggung, teman. Istighfar, nak salah istighfar tersinggung, Pak. Nak salah napa? Istighfar tersinggung. Salah kok napa? Salah istighfar. Ziarah nak kadang-kadang iki ibadah. Nak sering napa? Orang apa sih itu? Misalnya juga sing apa perangkat kurang, orang itu kurang. Bahkan niat ibadah tidak akan ya ibadah. Nanti niatnya orang ibadah itu tetap itu. Ya itu aslinya kan itu. Tapi bisnis itu ya ibadah lah. Dipangan ramangan ya itu salah apa lah. Maksudnya itu orang salah teman-teman. Bisnis itu apa? Paham? Mohon pulau terang. Kulon itu kalau ngelepas jenazah tentang desa kulon itu, kulon biasanya tukang lepas jenazah. Ketika terjadi rapati itu, ya akhirat itu paling spesial lah ngomong akhir, paling mati kalau ngomong mati. Terkenal. Nah kalau pidato rapati itu, ya kepengen itu. Nah ngelepas jenazah pinter. Kepengen mati, no. Kulon itu sering cerita ngeten. Pak Ibu niki jenazah mun kabundut. Kalau yakin jenazah niki nate nglafadzna kalimat napa? Cuma kulon itu kecewa. Kecewa karena kalimat la ilaha illallah sudah jadi rutinitas. Kita tahlilan misalnya baca 100 kali, dipimpin kiai siapa berasa 1000 kali. Ini terus kehilangan keistimewaan la ilaha illallah karena hanya mengejar jum. Tapi setelah kalau terang gitu sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya kiai-kiai sing biasane nganti 100 semua tertung gitu ping 10. Biasa mimpin kalian. Dia kalau terang. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang saat Abu Thalib mau kabundut itu kata Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajibia indallah. Pamanku jenengan ngafat mawon la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kula jamin jenengan kula syafaati teng ora-ora masa. Dan kalimat la ilaha illallah niku ada satu ayat niku tenggene ayat qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad Abu Jahal kafirnya misalnya 20 tahun. Abu Lahab misalnya kafirnya 30 tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mukmin hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Wong kafir itu status dasare mlebu neraka abadal abad. Wong kafir itu status dasare mlebu neraka selawase. Tapi sekali dia bertauhid ngafalno la ilaha illallah, senajan to bariku dene zina, bentuk maksiat, itu tetap status keabadian dibuang. Dene potensi mlebu swarga. Wong apapun nakale, iku ora ngarah berstatus neraka selawase, asal termasuk min ahli la ilaha illallah. Nah, dengan keistimewaan la ilaha yang kayak begini, kenapa kita ngelafadzkan hanya rutin? Bukan yang pulau nyesal betul. Sehingga nanti baru kayak la ilaha itu hilang karena hanya jumlah. Enggak ada dalam hadis la ilaha illallah Abu Thalib mau tanya ping 100, nak boten gak muni kuota kan enggak ada hadis. Minimal harus sekian belum memenuhi apa kuota? Enggak, hanya satu kali. Tapi satu kali yang bil ilmi ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, saya ini sing bil ilmi, fa'lam, kamu harus tahu itu bil ilmi. Dan ini lewat ngaji ini kalau terang. Carane bil ilmi itu gampang. Ini ku diyakini mulai dari kata kalimat. Kalau warai carane tauhid waras. Kemudian rasanya pati kalau paham gitu. Men swarga dewi-dewi mawon dadi lu cepet orang tente. Kon anten-tenan saat itu lho, paham? Sampeyan tenang ae posisi diuntungkan. Oh. Lah tapi kula kan repot. Lho, sampeyan ora para sahabat kula, sampeyan yo ngajine ngene-ngene wae kok harus terus iman dhewe ora. Carane ngeten. Dan ini musalsal ila Rasulillah. Carane ngeten. Sampeyan tuh eling-eling nak tahu ra ono. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini pun lewat kalimat Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati. Ketika harus jadi bangkai, jadi lemah nih dari kuburan, ya raiso kepengen tangi. Bangkit lagi ya karena kalimat la ilaha illallah. Ini disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur penting di dunia. Sing unsur penting tentunya namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita yakin perannya Allah Ta'ala. Ya, perannya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita dibodohkan oleh rutinitas. Mengenai kalau gedeng rutinitas begini. Jangan sampai kita ini dibodohkan oleh rutinitas. Misalnya yang contoh nyata. Ben sampean tahu kita dilatih.
Saat jenengan iso kerja, terus kemudian punya uang mau makan, bisa nanak nasi, bisa mengambil nasi, bisa ngambil gedang goreng, ngambil teh. Itu terus muni ngene. Aku mangan, iso mangan, perkara ini bisa ngambil nasi, ngambil teh. Nah orang ora iso mangan. Dan aku nak mangan punya gizi, punya energi. Kalau tidak makan, tidak punya gizi, tidak punya apa? Energi. Kita ini karena mengalami rutinitas yang puluhan tahun begini, terus mengatakan kalau makan dengan tidak cara itu, terus kayak kita tidak punya energi. Makanya Allah itu tersinggung. Kenapa teori itu yang dipakai? Buat manusia itu eling wa antum ajinnatun fi buduni ummahatikum. Semua pakar sepakat janin yang ada dalam kandungan ibu itu sudah makan dan sudah keasupan gizi. Mana ikhtiarnya janin itu? Berarti kan kita ini pernah punya reputasi bahwa kita pernah hidup dan makan tanpa dengan cara yang sekarang ini. Jadi zaman kita jadi apa? Kenapa? Reputasi Tuhan yang bisa memberi rezeki janin, kamu gagalkan dengan yang sekarang. Jadi kamu ini koyok mokal. Koyok mokal saya pikir ramangan rawar koyok mokal. Lalu pengiran tersinggung. Senajan tau gue prakteknya ya lesu tenar, gue 5-6-4-4, tapi pengiran tetap tersinggung. Ono wong kok yakin nak ramangan mesti lesu, pengiran tersinggung. Kata mesti mari pengiran apa? Senajan tau nunggu alami yang ngono tenar. Mergo pangeran tetap statusnya innahu ala kulli syai'in. Makanya ada cerita kewalian, ini cerita kewalian. Bareng Abdul Qadir latihan jadi wali. Keparep iku kepen lesu 40 dina. Jenenge latihan 3 dina wis lesu. Jenenge napa? Latihan. Lan akhirnya jadi raja wali ya ono silsilah, napa ono napa? Dari kepengen tirakat 40 dina ramangan 3 dina wis lesu. Nah, aku ya setengah hari wis lesu iki. Abdul Qadir wis dawa pinten 3 dina lesu. Dene walhasil sholat rong rakaat tiap lesu sholat. Karena lewat keramatnya beliau, gue pangeran muji karena istilahnya. Kalau orang lewat doroti tiga nondene. Ya Abdul Qadir khut ini dimakan. Bareng dia apa mangan, dulu Faizan honorik Rika itu satu surat ditulisi. Ya Abdul Qadir makanan itu untuk gizi bagi hamba-hambaku yang lemah. Sing aku ngekei kekuatan lewat mana? Wa amal aku ya, hambaku sing wis kuat-kuat, sing yakin aku iso ngekei kekuatan namung mangan. Iku ora usah mangan. Pakar kalem itu lebih ampun-ampun dibuat roti itu sholat meneh waktu. Adene kan wis niat dadi wali kok. Perkara roti gagal kan emang. Yo pinter lah kan sampe kok yo pinter. Wis metu 3 dina kok gagal dadi napa? Lah awake dhewe kan setengah dina ya. Ya tetep wali. Wis nak mangan ngentek sego. Lah nek kamane men dadi wali kok wae buka mau ngebedok terus diterusno ra mangan. Iki disebut tata wisal. Butuhe iku memutus napa? Memutus siang dan apa? Malam. Kalau nak wisal langsung kan hukumnya haram. Baru kalau balik dan cerita. Sehingga Abdul Qadir itu yang penting beliau tetap tertanam bahwa Allah itu tidak butuh syarat untuk uang niku warak, niku kudu mesti napa? Senajan to sing kita alami, niku mesti nak ramangan lesu. Nah sampean misalnya tanglet, yo Gus, nak sing kula alami nak ramangan lesu. Nak wong wedok syahwat, nak roh dhuwit seneng mripati ju terus piye? Gampang teori ini tetep wali tapi kebetulan gampang tawarai. Aku ora iso goblok tenan, berarti ini tawarai cara. Ngeten carane. Ya Allah, dibeli kula menungso. Nak ramangan mulus. Jadi jenengan membuat saya banyak ketergantungan. Aku tergantung ning gone bojo, ning gone wong wedok, tergantung ning gone makanan, tergantung ning ini. Betapa lemahnya saya karena sebab tergantung. Memang zat hakiki yang tidak pernah tergantung itu jenengan. Jadi sebenarnya Allah itu maklumi, tapi kata jenengan itu jangan dibuang. Allah itu maklum. Karena kalau sampean berteori, wong nak ramangan mesti lesu, wong artinya makhluk lah. Nah kalau wong artinya makhluk berarti sampean mementaskan teori ini pangeran, di mana kowe sebagai mukmin yakin ana jenenge malaikat. Di mana kowe yakin malaikat tanpa mangan, tanpa ngombe sehat. Malaikat ora tau mangan energen, ora tau mangan vitamin. Iku ngangkat gunung Merapi kuat. Mulane pengiran mangkel ke umumnya nak salah lho kowe iku iman be malaikat tuh ya iman nak malaikat kuat tuh ya iman nak malaikat ramangan rangum. Tapi kok darani kowe dhewe nak ramangan rangum be ora kuat. Padahal pengirane padha maksudnya pengiran paham. Jadi goblokem marani ngono maksudnya cara pengiran goblokem iku napa? Mari. Paham ya? Jadi kok jajal gak buka ya. Paham ya. Tapi ora tau loro atau mati dadi gak ngel wong. Kalau orang ngel-ngel uang, ngobat-ngobatan. Paham ya? Jadi artinya apa? Ketika salah akidah ini pada seorang mukmin, Allah lebih tersinggung. Lah iya, wong mukmin ra iman, Allah dikawula jenenge malaikat. Malaikat itu gak mangan gak ngombe, tapi di kekuatan sing super dah.
Malaikat iso ngono kersane sapa? Lah manusa di kelemahan doyan mangan iki yo kersane. Lah maksudnya pangeran, kowe mangan lah, ya yakin krana rezekine pangeran. Makanya mangan senajan to rutin, tetap kondungo. Ya Allah, karena rezekimu aku bisa makan. Wala rizkika aftartu. Tetap disuruh nisbatkan itu, mensandarkan itu neng kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini ini kadang Abdul Qadir ngendikan mlepok terus wong sing ra paham dari Abdul Qadir ngalang-alangi Nabi. Sajane sing didhawuhi Abdul Qadir normal, cara padha waline normal. Tapi wong sing anti Abdul Qadir terus mengkritik itu dianggap satu sirik. Aja ngendikane normal, wong mau ngendikan gini tok. Wong kula nu apal manake, meskipun tak sering maca nggo manakiban. Saya ulama dadi ora potongan orderan titik niku. Dan tangga saya ora kabeh nak ora bagianku ngoten. Ini gini loh, Abdul Qadir kalau mau makan, pernah beliau suatu kali ngendikan, saya ini kekasih Allah. Sehingga saking cintanya Allah ke saya ini tidak pernah makan kecuali ada titah dari Tuhan. Bihak di alika kul. Dan saya tidak pernah minum kecuali ada kitab dari Tuhan bihak di alika isyraf. Orang untuk menafsirkan, wah suatu Qadir koyo nabi-nabi, mau sampai mangannya ngenteni instruksi kok pengiran. Apa ngombe ngenteni kok instruksi? Kan Abdul Qadir yang dengan bihak di alika kul, wa bihak di alika isyraf. Demi aku pengiran, saiki kowe mangan. Demi aku pengiran, saiki kowe ngombe. Terus orang yang anti Abdul Qadir nganggep itu satu keangkuhan. Satu kata-kata sing koyo katane corona. Padahal normal. Uang mukmin biasa lah bayi TKTP ini. Mesti apa mati dengan dia. Bismika Allahumma ahya wa bismika atas nama engkau aku iso urip, ya atas nama engkau aku iso mati. Padha kowe urip mangan ya bismika akul, bismillah akul, wa bismillah alif, wa bismillah. Kedengarnya sama semua kan? Atas nama Allah aku iso ngarang kitab, atas nama Allah aku maca buku, atas nama Allah aku iso mangan. Bedane Abdul Qadir untuk bedane apa mek sampean? Coba sampean gak mlebu teman-teman muni bismillah terus mangan. Apa turu muni bismika ahya bismika. Terus bedanya apa kan normal saja kan? Paham? Artinya saat Abdul Qadir ngendikan bihaqi alika kul wa bihaqi alika isyraf. Normal napa mboten? Normal kan? Paham ya? Tapi kenapa menjadi polemik kontroversi lah? Wong NOD firman kan iso jawab. Karena mana kitanya ndak sering urusan ilmiah. Ya tidak semua orang NU, tapi rata-rata ngoten niku. Mana kita identik pokoknya untuk iwak BPU. Ya repot. Sebetulnya mana itu normal saja. Secara tauhid nopo? Lung gitu. Bihaqi alika kul wa bihaqi alika isyraf itu apa yang enggak normal? Sama dengan anak-anak kecil kalau mau tidur bismika Allahumma ahya. Bismika. Wah. Lah tauhidnya tenan. Sing dadekne sampean sampean selamat nganti ilayaumil. Ya, terus kalau misalnya dia mati, itu wira grogi. Ora usah misalnya gara-gara dia mati terus, iya alam di akhirat, alam yang tidak pernah saya kenal. Terus formatnya kayak apa? Tapi sebenarnya, seakan-akan kamu seorang ilmuwan, seorang analis yang bingung ngadepi akhirat. Saya ini grogi karena belum pernah saya alami. Selama ini yang saya alami kan alam yang saya kenal. Itu pengiran namanya gue blok zaman yang kandungannya boem gue kenal alamiku. Gue baik-baik sah. Malah bohong mangan sambal keluyuran nek itu ya baik-baik. Malah bohong kadang tukaran be bapak bantingi piring kowe cek urip. Artinya kita ini beberapa kali pernah di alam yang kita juga tidak kenal dan tidak bisa mengendalikan alam itu. Rupa-rupanya zaman kowe ning dan minumannya pangeran ngelema wa it antum ajinnatum fi butuni ummatikum. Mbok yo kowe ling zaman dadi janin ning kandungane mbokmu. Itu artinya kamu pernah di alam yang kamu jelas-jelas berstatus hidup dan berstatus butuh gizi, toh baik-baik saja, paham ya? Mana kalau nak ngelepas jenazah sering ngoten. Mun jenengan rasa khawatir, bapak jenengan mati nggak dipendem. Tuhan punya reputasi ngelola orang dalam kota. Jadi itu zaman teng nopo kan. Jenengan mati dari biasa, aku itu lama, mati itu tak biasa. Salah yang namanya jauh lama anggap mati itu tragedi. Oh betul kan? Oh biasa. Karena ulama itu logikanya gitu tadi. Makanya saya pernah cerita ngaji di sini, ini ceritanya. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal itu murid-muridnya nangis. Ketika murid-muridnya nangis, Jalaluddin Rumi marah-marah. Kalian ini bodoh sekali. Hari yang saya tunggu malah kamu tangis. Saya ini menderita sekali karena terpisah sama kekasih. Ini mau ketemu kekasihku malah kamu tangis. Bodoh sekali kamu itu. Jadikan kematianku hari pesta. Akhirnya muridnya dokon nari.
Pertama kali wali mati, muridnya Donari Pestan itu jeneng Jalaluddin Rumi. Jadi fokus kata Natakuri guru ketemu sang kekasih. Sampai saya terkenal nama tarian Jalaluddin Rumi. Ini asal usulnya. Padahal si Donari Rumi saya sampai mati cumeti. Niru narine kau, sebenarnya wong goblok niru sing gampang kok, paham? Niru narine. Nah ternyata Jalaluddin Rumi begini punya sanad, punya musalsal. Ini ku Rasulullah piyambak sering ngajari doa kita, termasuk Nabi Khidir. Ini ku termasuk dongane, ya Allah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Jadikan hariku paling indah adalah hari saat saya sowan jeneng. Nah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Hari terindahku adalah hari saat aku ketemu engkau. Tapi sampean gak dinyali. Hari terindah nyekel duwe ketemu kekasih, wah bangsa goblok-goblok pokok selera. Orang kok jadi wali aduh paham ya. Karena selerane ya kayak orang awam kan Iban. Artinya kalau awam ini, lonte untuk duit ya seneng. Wong soleh untuk duit seneng, berarti selerane sah. Lho tapi nak selera mati kangen wong nakal di selera mati. Lu nak wong soleh ra ngarep paham, mungkin aku pengen selera enggak sama paham gitu. Ora terang. Wong untuk duit seneng, wong soleh seneng, wong dolim. Wong ketemu kekasih, wong soleh ya seneng, wong dolim. Wane dari, Imam Ghazali nak memprovokasi. Ana ulama kok seneng mangan, ana ulama kok bangga duwe rezeki, iku goblok. Pitik ya duwe rezeki, bebek ya duwe napa. Najan ulama tenan wali tenan sejauh mana rezekine dhekne nggo kekuatan ibadah. Nah sekedar kudu reputasi alhamdulillah aku mangan ku lancar pitik, lu mangane jeneng apa? Alhamdulillah aku dipuji wis lancar pitik luwih lancar. Lho kok cerita. Nah, aku misalnya alhamdulillah sehat walafiat gajah luwih sehat. Walafiat tenagane luwih ku. Nak pancen ki ulama tenan sejauh mana semua rezeki kok pangeran dadi energi toat, energi ibadah. Mergo iku sing bedakno kuwi ambek kewan, ambek wong dolim. Gue tak luar sedengan, wah bisa keluar dulu sedengan. Orang bener teman-teman tapi luwe apik, maksudnya paling karo ya aturan main ngadepi rezeki pangeran apa? Ya sampean roh akan jadi, kan lumayan. Penting kenapa tugas ulama ngomongan? Itu saja. Jadi jangan sampai kamu bangga pada satu rezeki yang istaraka bikum al-bahaid wal fujjah. Rezeki tenang duit itu wong dolim lah untuk duit kenapa? Dan aku panjang soleh tenan sejauh mana untuk duit itu seneng karena ini perangkat kesalahan. Jadi kalau nak di duit sering dulu kitab, ada keluar rumah saya somoto, nanti saya somoto yang bos sudah kau bopo, nanti saya somoto yang reto sudah kau minimal itu berkat tomak nih dia. Nah jadi masjid itu sih oleh, kali ke masjid di duit, mesti keluar itu mata keluar buat masjid jujur. Ngomongnya pengiran jujur, mata keluar apa? Masjid. Tapi sebagaimana saya masjid sama orang lain, saya juga tidak berharap orang lain masjid ke saya. Ya, itu adil. Ojo kok dekne medhit ke orang lain tapi berharap wong liya lomo mek dek. Iku ngawur nek. Sampai wong liya mau ngekeki tapi berharap orang liya. Sebenarnya masjid yang adil itu masih bagus. Ya Allah, saya punya uang 1 juta dan saya berat sekali kalau ngasihkan orang. Tapi saya juga jujur, orang lain juga berharap enggak perlu ngasih saya. Itu si apik. Kenapa? Si apik. Buat kalau balen. Ini termasuk contoh-contoh tahu. Kami kalau balen malam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahu. Lah niki terus wali-wali riyen ndonga ya man ja'ala amrahu bainal kafi wan nur. Zat sing gawe urusan iku mok bainal kafi napa? Wan nur. Jadi maksudnya lapat kun, lapat napa? Misalnya ngeten iki kalau contohna. Kan dunia itu menurut ukuran-ukuran discovery maupun ukuran kitab-kitab umurnya kan pun jutaan tahun. Dan itu pernah tidak ada kita, pernah tidak ada kita. Berarti kita ini pernah mengalami ratusan juta tahun yang nggak ada kita tuh baik-baik saja. Kenapa kamu panik ngadepi akhirat alam yang tidak kamu kenal? Misalnya kita mikir, ya, tapi nak tengah akhirat kan itu lebih setawono terus kan iso wae mergo aku belim mlebu neraka. Nah aku apik mlebu swarga. Lah aku swarga kan neraka. Jape berarti cek mukmin. Pangeran nilai apik, berarti cek iki iman mbek swarga mbek senajan to pantese mlebu neraka tapi tetep apik. Mergo iman. Pangeran wis seneng saiki capek, wis iman sampai swarga. Nah, ini gimana tak ijazah itu, anak mati sudah sampai susah. Ini biasa mah. Ya bengok-bengok itu biasa mah. Waktu ini tenang, ini ilmu tua.
Karena itu tadi, kita ini kalau sholat dilatih, anut Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama ini kita hidup kan baik-baik saja. Kita bisa makan, bisa minum, bisa enjoy, bisa senang, bisa macam-macam. Tuhan yang sama zaman kita hidup, itu Tuhan yang sama zaman kita di AC. Mulai dari yang ngarang hikam. Ya Allah, selama ini saya hidup itu baik-baik saja. Saya bisa makan, bisa minum, dan dapat rezeki. Kenapa saya panik menghadapi akhirat? Toh, Tuhannya tetap engkau. Saya pikir perlombaan perilaku engkau tidak rubah drastis. Bagaimana engkau jadi Tuhan yang baik zaman tua tentunya, saya yakinnya dia jadi Tuhan yang baik saat saya nemu di akhirat. Nah itu yang ngarang hikam begitu. Dan itu musalsal ila Rasulillah. Ini dawuh kanjeng Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu dzanna billah. Jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan pede husnudzon ning rahmate. Bilal ya itu, sahabat itu, tapi nanti mati udah enggak. Dan itu yang ditiru Jalaluddin Rumi. Ketika Bilal mau kabundut, anak-anaknya nangis. Wah, anak itu jalan-jalan duit nangis. Bilal itu sesuai juga. Sesuai apa? Para joragis Bilal kakak. Jom, kenapa nangis? Baca kehilangan jenengan, maksudnya kan sumber dana itu. Itu setiap anak itu elek. Ini bergaul apa? Dari Bilal, mestinya itu seneng. Mereka aku itu seneng apa mati. Ghatan nalkal akhibah. Kalau nabal lafadznya persisnya ini. Ghatan nalkal akhibah Muhammad dan Wahisbah. Aku nak mati nang kesusu ketemu kanjeng Nabi, ketemu para sahabat. Aku itu getun ribu kok suwi. Kanca-kancaku sudah mati, aku rom mati. Jadi ghatan nalkal akhibah Muhammad dan Wahisbah. Aku malah seneng nang mati nang ketemu kanjeng Nabi. Nang ketemu bala-bala di sini kanjeng. Nah, bagian riwayat ghatan nalkal akhibah Muhammad dan Wahisbah. Jadi ulama dulu itu kalau mati ya biasa saja. Cuma akhir-akhir ini banyak ajaran yang anggap mati itu panik. Karena ngamal mualek, dosamu wae. Wong bus warga bon rokok terus nangis. Ya, soal bapak itu sing panik ya orang umat. Kok kiai inilah panik. Nah carane mikir ngono ya panik kabeh. Lah kula alhamdulillah termasuk kiai cara berpikir begitu. Jadi tenang mawon. Bojablek ora tapi luwe apik dibang panik tur. Dia wong terpelajar cenderung relatif tidak panik. Soal psikologi wong terpelajar relatif tidak panik. Panik itu identik dengan wong kurang apa? Itu kula lho sampean. Paling enggak detik-detik kematian kita yakin wis kodok dari pengiran. Minimal tidak berontak. Minimal tidak apa? Karena kalau kamu berontak dosane sebesar wis ning donya nakal. Apa dipateni pangeran pro malah double malah ruwet malah apa paling kan kali ini Gusti mau menyerah wah ini berkata kali ini apa menyerah itu Mbak Umir itu anakku naminal muslimin dan saya diperintahkan wis nyerah wis muslim mana ada sing nyer mane aslam tu wajhilillah maksud aku wis nyerahno kabeh ning pengen mau ngandel dulu, tak ngawur-ngawuri pulau ini jadi ulama, ilmu ini mana sana aja. Karena kalau kamu mau mati berontak, begitu sama aja, malah bisa mencoba. Itu pun berontak yang ketentuannya. Lalu kata cerita ini, kalau kata cerita tentang kitab termasuk tentang Musnadu Ahmad. Wonten wong atau ngamal apa itu? Barang walaupun rokok dia namanya wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Malaikat itu sudah enggak, pulang. Itu saya rokok aja muji pangeran. Kan tuh pangeran tetap muji. Makanya aku rokok salah aku dewi itu aku akhir. Pangeran tetap apa? Cuma dia nengok. Aku rokok bergabung nakal, tapi pangeran tetap apa? Pangeran tetap muji. Malaikat itu bingung dia. Kan artinya nggak diuntungkan Tuhan kalau tetap muji nopo. Jadi ponan rokok artinya kan nggak diuntungkan nopo. Pangeran diceluk. Malaikat, kau laku sing wiridan. Kon wiridan di swarga. Yang wiridan di swarga, pangeran di situ. Pulang, terus coba wiridan di swarga. Tapi itu sama aja orang besar oleh mengendak nopo. Neraka balik nasi nopo. Neraka. Dia balik kiri nih neraka. Barang balik kiri melengak deh. Lah takut. Kok ning neraka kok melengak barang nopo. Jadi cerita terkait. Kok melengak barang nopo? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbesit sekalipun. Setiap engkau memberi rahmat, lalu engkau cabut. Aku betul nanti kepikiran aja. Betul nanti aku pikiran elian. Akhirnya pikiran, ya suarga.
Itu ditulis Imam Ghazali Musnad Ahmad dengan kita Abu Husnudzon billah. Kita Abu Husnudzon napa? Mana kanca-kanca kula nu diri kula. Kujinan ngawur payu kula sopan ra payu. Wah, itu kaget sudan sak pangeran. Aku ngawur lah pede sak pangeran. Gusti yen desain kula desain rada ngawur ngenten iki. Kula nek mati. Lah kuwi sopan maksa. Ana ora sopan kok mari wong salah paham ora sopan malah sudan ya pangeran. Pangeran boleh aturan. Pangeran ra butuh napa? Nyatane gimana di kula? Ngaji ora payu kula rujuk dini. Morupat. Sebenarnya buatan seneng, kaulah sing buatan apa husnud. Nah caranya husnudzon ngoten niku minimal sampean secara tauhid cukup, enggak waris. Secara tauhid mata cukup minimal kalimatul haqqin 'alaiha nahya. Gusti kula nu ora tau melok-melok blas dalam proses hidup saya ini juga ada pilihan saya. Kula lahir tahun 70 juga ada pilihan saya. Saya jadi warga Indonesia juga ada pilihan saya. Saya sebangsa dengan Azharuddin juga ada pilihan saya. Paham ya? Tapi takdir kula sebangsa dan senegara. Sudah pilihan saya, tapi takdir saya dengan dia sedarah dan senegara, meskipun tidak seneng dia. Tapi ya ridho mawon. Presiden itu kudu ridho. Jadi presiden enak era karuan, dikawal gaji tetap itu kudu ridho dicoba ono sinten? Nazari. Jadi wong marat ya enak era karuan ngopi wis seneng. Esuk ngopi wis napa? Seneng turunin gerdu wis seneng. Ini wong melarat sumpah kok blok-blok wong melarat. Terus melarat kok napa? Melarat kula nggih nate melarat, kula pengen setahunan nggih melarat atau susah. Nganti saya mesti susah. Blok tapi wis melarat kok napa? Soale kula bangga dadi kiai sing ngaji mung siji loro. Mboten ada kula bangga ngaji wong akeh ngene. Mergo mari kakean ketergantungan. Nek ngaji bangga wong akeh, nek ngaji loro kecil. Dewa, nek menak ngaji bangane sing ngaji sira sebagai Islam salate madhep ngono yen pun. Tapi nek bangga iki lho panggonan putra wong ora ngantuk, dilo demen gremeng. Jadi nganggo target minimal sing gampang su. Bojo kula sering tersinggung begitu lho. Gusti ora tau ngamuk kula. Aku bayangno dhek bojo kok wedok, nek salat madhep ngono. Aku ora tau bayangno bojoku ideal, sopan, mak aku teko buka pintu ora tau. Nganti sakniki ngoten. Kalau toko betul kalau turu gitu biasa. Kadang toko gitu enggak. Orang berbuka gitu enggak enak kopi. Nah turu itu kenal ya kopi deh kopi. Dan toko. Sekali jam biru kenal. Dan kalau terus sekali biru mau cek urat wow. Ya, lalu tak buka sih kan kopi. Orang aku seneng gue toko gue cek urat semua. Aku ora tahu banget bojoku nyambut dia kopi kakon takon. Ora tahu blas. Kula bayangno sampean dadi santri kula ora tau kula bayangno sampean hormat kula berlebihan mboten. Ya teko iki dhewe ngaji ngempun. Ya bayangno menghormati kula berlebihan mboten. Mangane kula gampang coba mergo tarife minimal kok napa? Dan itu bagus dalam teori agama napa? Bagus sekali. Sangat-sangat bagus. Nang bayangno bojo teko disambut, kena teh anget banyu digodhog karo basis. Oh ora gowo hasil tarife ngono. Lan aku hasil ke ya karo media liya blog. Jadi wong lanang iku duwe dua kenaifan. Nek ora go hasil narip teman-teman yo ora pantes kiri nak. Nek wis suge ra diselera dene go bae repot. Sing bener kaya kula terus diganu. Bareng tangis gak sadar sebagai kopi bermacam-macam. Kebetulan buka gitu kok seneng. Aku cek teko roh sampean iki urip wis wonten gak karuan. Tapi dulu pertama teng kamar alhamdulillah bojoku. Wah itu tersinggung tenan bojoku karena kan inginnya ya dipuji loh. Dipuji perkara neng mbok anake kiai, Mbak Ayu pokoke pengen dipuji. Lah kula tarif minimal itu. Ya dan alhamdulillah itu bagus. Artinya itu menjadi hubungan saya bagus prospek. Sampeyan sing ngakoni nggih monggo itu bagus. Tapi sing wedok betul yo kenarep kowe murid kok. Jika teko ora kate duwe alhamdulillah mas cek utuh. Wah nek iku jalan wis masyaallah. Makanya saya ketika melarat nggih mun rumah santri. Nanti sakniki nggih melarat rumah santri karena tarifnya urip ngono. Jadi cukup mawon duwe kula nggih cukup mawon karena tarifnya mau napa? Urip. Coba misalnya tarif saya sarungan BAS sing pira, mobil sing pantes lunga nggo pengawal. Wah, loro. Napa? Engko nabe lunga tele. Kus supire turu mutile kana. Ya turu ngombal ngene. Mbak sare formula ya mulai cara apa-apa. Ini kalau warai jadi ini penting sekali karena ini supaya tidak meruntuhkan kalimat tauhid. Bahwa Allah itu bisa menggembirakan kita tanpa segala fasilitas itu. Disebut
Wa annahu wa athaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Wa annahu lan sak temne Allah taala wa ya Allah iku athaka zat sing maringi guyu. Wa abka lan sing maringi nangis. Allah itu tidak terikat oleh fasilitas untuk uang iso guyu, untuk uang iso nangis. Ayo misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu, podo sitok wayu sok ganteng, bawa mobil Mercy ning mall, rumah sanes kenikmatan tertinggi, kok omah mesra. Warung ning mall, sing lanang mulai tertarik mbek babule, sing wedok mulai tertarik mbek wong macem mriyang. Tidak semua yang kamu bayangkan berakhir happy end. Wong bayangno bojone ku ayu menarik. Wis contoh paling gampang ngeten iki sing cabit-cabit iki pacaran. Kowe nek bocah seneng pacar mergo senyume manis nambah wong ramah. Mesti nak jadi bujum pengen kabeh tanggam yo ramah manis pasti kabeh wong kok senyum. Tapi sebaliknya, kowe nak di bojo prawane judes, anggere wong ra simpati, nek bojo dadi bojo terus jelas. Mergo plati. Tapi wong ini iki ora nyenengno. Iki disebut wa asa antak bahusi Allah wa khairul lakum. Wong judes itu gak nyenengno, tapi prospek kanggo rumah tangga. Mergo aman, gak murahan. Wong ramah iku apik, tapi gak prospek. Pangeran nuwero di sing prospek di sing ora. Kayak kula ane terkenal Kiai Kotok. Kula nu terkenal Kiai Kotok, terkenal Kiai Kotok. Karena saya ngaji hanya di Bojonegoro dan di sini, terkenal Kiai Kotok. Tapi enak, sampean keduman ngaji itu. Lah aku belum pidato sering terakhir. Jadi orang itu jangan berpikir begitu. Mana kalau dibujuk-bujuk ya tenang, kalau kabeh sing ditekir pangeran itu tenang. Luwih gampang. Bujuk-bujuk itu barokah, itu serang orang-orang mari selingkuh diatem. Bujuk ramah, wong nek ramah diramai ra kowe to, ambek tangga ki napa? Ramah. Suatu saat wong rapati bener ki napa? Nah, itu tanpa masa depan, ngono tanpa napa? Mulane pangeran nak ngaji ngono iki. Manusia kiai itu bodoh, ata antar produksi. Ini kadang gua keliru, kadang sesuatu kamu gak suka, tapi itu baik. Itu bukan marah terus, kamu marah itu gak menarik. Nah gak menarik orang potensi seling. Itu hal lagi prospek. Orang itu, ya. Tapi harus digoreng kue dewi rapat ini. Ya tapi nak kue wong agama, sing utamane kan selamat contoh seling. Prospek sahabat itu buat minimal untuk kiai ngono. Lah kiai yo dewa-dewa sahabat rapati kiai kan ngono. Paham ini ngaji ilmu tua, tapi ini tenang, ini bukan tujuan ini tenang. Jadi wa annahu wa athaka wa abka wa annahu wa amata wa. Kulo nu ngrasakno tenang. Misalnya kulo betul mobil, ini contoh yang mudah saja. Ya namanya bawa mobil itu kalau mau turun mau berangkat karena mobil kita sendiri. Tapi resiko bawa mobil, misalnya mobilnya regot 1 juta, kan gak mungkin ditanggung kalau 100.000. Kere, bawa mobil 1 juta, tanggung 100.000 apa? Ya, tapi nak pulang, sering utal tentara, nanti undang. Kadang bawa mobil malah tanggungnya itu 100.000, nggak undang. Kamu saya ketahui sudah, lepas dengan mak-mak tinggal dua orang ada kurang. Ya juga ya, mobilnya bisa mobil ini terjadi. Mereka kamu saya ketahui suaka yang saingannya orang sing tanggung 3.000, orang sing orang 1.000 jadi raja-raja aja mak-mak 45, waduh. Kucingnya di duit agak gak dijenengan. Artinya kalau kita seniman, yo ono mati dhewe paham ya. Sampeyan kumpul kula ya nek mati untuk ilmu. Untuk ilmu untuk wong alim ketemu gitu ana nek. Kok mulane kampung ana nek mati ketemu goblok-goblok wis mlebu ae. Pokoke syukuri, uripmu napa? Syukuri. Ketemu wong alim yo enak, mau ketemu bodoh gitu apa? Enak, iki kesempatan mlebu. Dan syukur itu mesti bagus, syukur mesti apa? Bahkan takwa dengan syukur itu derajatnya tinggi syukur. Malah ning Quran ana ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa ning pangeran ben dadi wong sing syukur. Wong nek wis takwa mesti syukur. Misalnya saya, aripe wong saleh iku ora zina. Wong sing saiki lagi zina nek mati wong wedok sing semlohe sing enak. Mungkin andekan diukur tingkat kenikmatannya. Itu jek nikmat wong soleh sing buangga ditetir gak sih? Paham ya? Karena orang soleh bayangno itu naudzubillah. Terjadi ngerti sithik tapi tetap ya ini kok ora rasane yang kena kasih sebagai manusia gitu apa? Tapi dia lebih bangga mergo ditetir ndak? Wong korupsi 2 miliaran, mungkin nikmati 2 miliaran. Tapi dia nikmati wong soleh sing bangga mergo bersih wong kono apa? Iku nak takwa. Lah takwa sing ngenten iki, ditebir gak zina, ditebir gak korupsi, ditebir gak maling. Iku mesti lahirno syukur. Syukur mesti lahir kotak
takwa. Paham ya? Mengenai kula niku pede, jadi kiai niku pede. Misalnya riyen yo coba gempa niku pun kata konser teng kota. Kula ngaji badhe teng gempa ngaji teng iki guyon yo ora wedi. Lah yo wong sing ngaji ate wani guyon sing taat ra wani napa? Guyon awak goblok teng ditulak. Goblok teng napa? Wong sing ngaji ate iso seneng aku sing taat ora iso napa? Wong mboten purun ngaji nang nangis mboten purun sing ngaji ate happy saja kok aku wong saleh. Ini disebut kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ibadah seneng ibadah syukur sak dhuwur ibadah ngenes mon ana ngandel kula. Saman senengane kok ibadah ngenes. Pengiran sabuk arai nek dosa kula kata Gusti Sur wis besok. Rai kok wis bulan kaya ini. Ora-rai mesem pun besok. Tapi orang sangat ngenes teman-teman. Artinya kan ada solusi ini. Orang sangat ngenes obat kan itu obat ora bayar. Mulai pengiran disangkal, lo ngasih gak rubah. Terus malah dicurigai, dasar mata air buah. Murah sang ngono-ngono. Mun balik mari teng kalimat tauhid. Pulau niku pulau seneng wonten wali-wali sing tukang wiridan tukang suwi. Tapi saya sebagai ulama seneng nak dadi wong para pangeran lewat jalur qul falillahil hujjatul baligh. Bahwa Allah lah yang bisa menjelaskan hujjah argumentasi ini. Yang ini itu kalimat tauhid. Dan itu diwariskan Nabi Ibrahim ke para ulama termasuk ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang nyata nih, contoh-contoh ulama yang bisa mementakkan teori ini setan. Mereka berpegang nih, napa tahu? Oke. Suatu saat Sayyidah Maryam itu hamil. Ketika dia hamil karena dia itu orang suci, disindir sama tetangga-tetangganya. Hal yang butuh zar'u bi ghairi badrin. Apa mungkin ada tanaman tanpa ada biji sebelumnya? Artinya anak hamil mesti ada unsur spermane wong lanang. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Sama yang butuh hadal biji. Lalu biji itu sendiri asalnya dari mana? Kamu kan baru bisa menjelaskan kalau tanaman mesti dari biji. Lalu biji ini dari mana? Coba jelaskan. Mungkin iya ya biji dewe kan. Kalau kalian malah. Selama ini orang kan menganggap cerdas berteori. Kalau tanaman pasti dari apa? Biji. Berarti nak Maryam hamil mesti ada bijinya. Rupa-rupanya dihamili orang lain. Kata Maryam, lalu biji itu sendiri dari apa? Mikir, oh ya begitu mikir. Iya, segala biji so. Ya, nah itu langsung kersane pengira. Gak bodoh hamil itu ya langsung kersane pengira. Terus Allah akhirnya nurun ayat ning angkatannya Kanjeng Nabi Muhammad, inna masalah Isa inda wa kama salidoko ada. Orang kalau janggal Maryam duwe anak tanpa bapak, kudune luwih janggal ning Adam, mergo tanpa bapak, tanpa Foto, kowe nak janggal ning gone baat, tangi sangka kubur, mergo jadi lemah wis hancur lebut. Kudune luwih janggal ning wujudem saiki. Wujudem sing saiki tanpa materi, tanpa napa? Wujud kita yang sekarang minal adamil mahdi. Wujudnya Nabi Adam yang dulu minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara ilangin Nabi Adam saiki wis pernah bermateri. Tentu mengembalikan sesuatu yang pernah bermateri lebih gampang karena ada materinya. Sama-sama mau kalau wujudnya Adam yang dulu. Paham ya? Lagi sini kul falillahi hujjatun. Makanya pernah saya ceritakan di sini. Suatu saat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan, karena beliau orang tauhid ngendikan la ajwa wala tiarata. Orang-orang penyakit menular, orang-orang tak kaya, orang-orang. Wong Yahudi seneng, mergo Muhammad itu nak ketok goblok wis seneng. Ana untuk kudikan, dicecero untuk waras. Ya sing waras malah apa? Kudikan. Orang Yahudi seneng karena ingin mempermalukan teori ini Kanjeng Nabi nak orang penyakit menular. Kanjeng Nabi diundang. Ya Muhammad, kowe jare ora ana penyakit menular. Iki untuk kudikan. Tak cecero untuk waras, sing waras dadi napa? Kudikan. Berarti penyakit ora menular. Ya Kanjeng Nabi takok. Aku sing tak bakas ora sing kedua, iki lho ketularan sopo. Yang pertama iki lho. Taman akal Allah. Yo ora ora mata sini pula. Ini kecerdasan. Ternyata Nabi enggak menyoal yang kedua, tapi napa? Lah iya, sing kedua iki ketularan sing pertama. Sing pertama ketularan sopo? Terus pinter ae Muhammad. Mana pula balik matur gitu mereka. Santri itu kesalahannya, termasuk kesalahannya. Amanahnya Nabi itu banyak yang mewarisi. Sidiknya Nabi banyak mewarisi. Tapi kalau fatonahnya Nabi itu jarang. Kecerdasan itu karena biasanya di pondok-pondok lebih diajarkan akhlak sama moral. Tapi kecerdasan itu tidak apa? Diajar.
Padahal banyak nabi itu menangnya berdebat sama orang kafir itu karena kecerdasan. Makanya sampai ada ayat kul falillahil hujjatul. Ini kalau contohnya beberapa kecerdasan nabi. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mensifati Tuhan itu ya benar, tapi cara argumentasi kurang meyakinkan. Ketika ditanya Namrud, lalu Tuhan kamu itu siapa kalau tidak menuhankan saya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seperti Namrud mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Aku ora iso lah ngono. Lho iki tak pateni. Sing iki tetep urip. Nabi Ibrahim berganti. Fa inna wa ya'ti bisamti minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Yo nak aku iku ra mandi ngene, pangeranku iku. Sing nglakokno srengenge kok wetan untuk kulon. Nek pangeran saiki kok kulon wetan. Wah, aku yo ora iso lho. Minimal dan aku pangeran mergo ora iso nglakokno srengenge dari barat ke arah apa? Sama, Nabi Musa juga punya kecerdasan. Nabi Musa mensifati Tuhan itu ya sudah benar, tapi tidak mematikan. Misalnya ketika ditanya Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa? Nabi Musa ya berbeda jadi Rabbul Masyriqi wal Maghrib, yang menuhani arah timur dan arah barat. Dari Fir'aun, aku sering melaku. Sarahku melaku ngetan di pengirannya aku, nak melaku gua di pengirannya aku. Ma'alim tilakum min ilahin wairi, aku mau kamu aku sering. Nabi Musa tidak pinter. Iku aning bumi, pengiranku ning langit. Fir'aun ora kurang akal. Hei Haman, gekno piramida. Tak gune mateni pengirannya apa? Musa. Ibni li sorsal ali abdul asbab samawati fa ataliya ila ilahi Musa. Paling ke aku roh pangerane sapa? Cek gak mandi. Mergo muni pangerane langit malah wis cinceng, sinten? Malah bapak bangun piramida sing dhuwur ape go nginceng pangerane sinten? Musa akhirnya nganggo jurus pamungkas. Sing pangerane doang. Ape kudu tembus. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Sing pangerane doang lan pangerane buyuten. Sifat ini nampak sederhana karena hanya menyebut mbah mbek buyut. Tapi sakala ya, pengawal-pengawal Fir'aun malah jadi iman. Iya, nak Fir'aun pangeran bayar agak di pangeran, tapi pangeran lagi lahir. Jadi itu kata biasa tapi menohok betul. Sehingga saat itu banyak pengawal Fir'aun yang diam-diam apa? Iman. Mereka nak Fir'aun pangeran, buyutnya raduan apa? Karena Tuhan lahir kemudian. Jadi kelihatannya sederhana, tapi punya kecerdasan yang mematikan. Malah matinya Fir'aun kalah malah. Hukum warab du'aba ikumul amal. Ya anak ngono pangeranku sing pangeran itu ndambek buyut-buyut. Langsung sok mungkin. Fir'aun langsung apa? Nah ini kecerdasan yang hilang di pesantren. Memang enggak diajarkan. Padahal kalau di kitab Etkon di beberapa kitab, kita baca dalil Quran itu dibabkan. Ulama dulu itu bahkan punya bab khusus menerangkan dialeknya Quran yang terkait kecerdasan. Nah, saya kan diajari amanah, koperasi ini tidak bocor paham. Ya bener tapi rodok ngawur. Katanya ya itu memang penting, amanah ya penting. Fisik ini apa? Penting. Tapi fatwa juga sangat penting. Karena selama ini yang menjaga Islam itu juga kecerdasannya para nabi, para ulama, para aum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.